Okay, boys, here we go. Halo guys, lagi pada ngapain nih? Pasti yang gabut-gabut pada ngumpul di sini, ya enggak? Syukur deh Mimin jadi punya temen. Haha. Ada film bagus lagi nih dari Mimin. Film ini berjudul A Gentle Breeze in the Village. Daripada penasaran, yuk mari kita merenung. Berlatar belakang di sebuah desa yang terpencil, kita akan diperlihatkan sebuah sekolah yang jumlah muridnya tidak banyak, atau bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Sekolah tersebut memiliki 6 murid yang terdiri dari SD dan SMP, di mana ke-6 murid tersebut memiliki tingkatan kelas yang berbeda. Namun, karena jumlah murid yang sedikit membuat mereka harus berbagi di ruangan yang sama. Dan sebelumnya, mari Mimin perkenalkan adik-adik Mimin ini, di mana ada Katsuyo kelas 3. Lalu di kelas 7 ada Ibuki dan Atsuko. Kemudian Kotaro kelas 6. Ia merupakan adik si tokoh utama. Ada juga si kecil tukang ngompol Sachiko yang baru saja masuk sekolah beberapa bulan yang lalu. Dan yang terakhir, sekaligus paling tua, harapan pemersatu bangsa, yaitu Migita Soyo, si tokoh utama yang saat ini sudah berada pada kelas 8. Mereka hidup berdampingan dengan dekat layaknya keluarga, dan saat itu mereka sedang membersihkan sekolahnya, karena diketahui akan ada murid baru yang akan bergabung di sekolah mereka. Tak lama kemudian, murid baru itu pun datang, di mana murid tersebut adalah anak laki-laki yang pindah dari kota. Ia bernama Osawa Hiromi. Ini orangnya. Dan terlihat Atsuko dan Kotaro terpesona dengan ketampanannya, termasuk juga Nikita yang akan menjadi satu-satunya teman seangkatannya. Namun rasa kekaguman Nikita terhadap Osawa pun mendadak sirna, di mana sikap Osawa saat di kantin membuat dirinya naik darah. Kemudian di perjalanan pulang, Osawa bertanya-tanya kepada teman-temannya. Tak diduga Nikita mendengar percakapan mereka. Lalu ia menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Osawa. Nikita tinggal bersama keluarga yang lengkap, di mana ada ibu dan ayahnya serta kakek dan juga neneknya. Kemudian Nikita pergi bersama teman-temannya ke pantai. Di saat itu, Nikita mengetahui ternyata Osawa adalah cucu dari Pak Taura. Di tengah perjalanan, Osawa ingin melewati jalan yang berbeda. Namun, Nikita sebenarnya sudah lama tidak melewati jalan tersebut selama 5 tahun sejak seseorang bunuh diri di tempat itu. Saat mereka melewati jembatan, mereka melihat sesajian, di mana mereka berdiri tepat pada kejadian bunuh diri terjadi. Kemudian si kecil Sachiko tiba-tiba terhenti, lalu mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang tak terlihat. Mereka pun berlari, hingga Nikita terjatuh tepat saat kereta akan melintas. Beruntung Osawa datang menolongnya. Sesampainya di pantai, kejadian tadi pun seketika terlupakan. Akan tetapi, beberapa jam kemudian saat akan pulang, Osawa kembali mengajak Nikita melewati jalan itu. Melihat Osawa sendirian, Nikita pun memilih mengikuti Osawa lalu meninggalkan Sachiko yang saat itu kebelet pipis. Osawa lalu mengatakan tujuannya melewati jalan tersebut sebenarnya agar bisa berduaan dengan Nikita. Ia juga mengatakan bahwa ibunya menyuruh dirinya untuk berdoa di tempat tersebut, karena si mendiang yang bunuh diri tersebut adalah teman lama ibunya. Saat Nikita sedang berdoa, entah apa yang dipikirnya, Osawa mencoba mencium Nikita. Keesokannya, saat makan siang, Osawa mengajak Nikita pergi jalan-jalan di kota. Lalu, Nikita menanyakan Sachiko yang tidak masuk sekolah saat itu. Ternyata, Sachiko sedang sakit. Ia mengalami infeksi kandung kemih karena menahan kencing terlalu lama. Hal itu membuat Nikita merasa bersalah karena kemarin telah meninggalkannya. Nikita lalu pergi menghampiri Osawa, kemudian membatalkan rencana pergi ke kota bersama Osawa karena ia akan menjenguk Sachiko.
Nikita marah karena Osawa terlalu menyepelekan penyakit yang diderita Sachiko. Setibanya di rumah Sachiko, Nikita meminta maaf kepada Sachiko. Kemudian Sachiko tiba-tiba memeluknya. Saat di rumah, rupanya Kotaro menginginkan rambutnya seperti Osawa. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nikita menelpon Osawa untuk menanyakan hal itu. Namun tak disengaja, ayahnya mendengar Nikita berbicara di ponsel. Entah mengapa sang ayah pun langsung melarangnya untuk berdekatan dengan Osawa. Keesokannya, Nikita dan Ibuki melihat Osawa dari kejauhan. Mereka menginginkan jaket seperti yang dikenakan cowok kota itu. Lalu mereka pun pergi ke sebuah toko yang tidak jauh dari desanya. Namun ternyata jaket model tersebut tidak ada di daerahnya. Melihat keterbatasan saat di desanya, Nikita juga bertanya-tanya pada dirinya tentang kenapa saluran TV di desanya hanya ada 2 channel saja. Esok harinya, Nikita pergi ke rumah Osawa. Di sana ia mendengarkan percakapan Osawa dengan temannya di ponsel. Kemudian saat berjalan, Nikita menanyakan mengenai pembicaraan Osawa dengan temannya tadi. Osawa pun menjawab bahwa ia dan temannya sedang taruhan berciuman dengan target yang sudah ditentukan. Nikita yang masih polos pun terkejut mendengar hal tersebut. Osawa lalu menjelaskan bahwa ciuman itu adalah hal yang biasa. Rasanya hanya seperti berjabat tangan. Tidak menyerah, Nikita pun terus mencari jaket seperti di majalah yang dilihatnya. Osawa lalu memberitahu Nikita cara membeli online. Mereka lalu pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu menyediakan jasa online. Tak diduga seseorang mengetahui Osawa adalah cucunya Pak Taura. Dan disinilah terungkap fakta bahwa orang tua Osawa telah bercerai karena ayahnya telah selingkuh. Di mana hal itu merupakan salah satu faktor alasan kepindahannya dari kota ke desa. Kemudian si penjaga pun mengatakan bahwa jaket yang diinginkan Nikita ternyata telah habis terjual. Saat di jalan, Nikita meminta jaket Osawa dengan imbalan Osawa boleh menciumnya. Akan tetapi, Nikita terlihat tidak tahu cara berciuman. Beberapa saat kemudian, setelah dicium, Nikita pun tidak merasakan apa-apa. Diketahui, Atsuko akan pergi ke sebuah festival bersama temannya. Pada malamnya, mereka pun bertemu, lalu Nikita memuji penampilan baru Atsuko. Nikita malah tidak sengaja telah menyakiti perasaan temannya Atsuko, karena ia mengatakan bahwa di desanya hanya ada tukang potong rambut kuno. Di waktu yang bersamaan, Osawa bertemu dengan ibunya. Osawa mengatakan bahwa Nikita adalah pacarnya. Shige yang saat itu mendengar sontak terkejut karena sebenarnya ia juga menyukai Nikita. Diketahui sepanjang musim dingin, Ibu Osawa akan bekerja di toko milik Ibu Atsuko. Saat itu, Kotaro ingin memotong rambutnya seperti Osawa. Nikita mencari ayahnya yang ternyata sedang menjemput Kotaro yang sedang akan potong rambut di tempat Atsuko. Sesampainya di sana, ia bersembunyi lalu mendengarkan percakapan di antara mereka berdua. Alasan utama ayah Nikita melarang Kotaro potong rambut di tempat itu karena ada Ibu Osawa. Terlihat di antara mereka mempunyai hubungan yang menyebabkan ayah Nikita sangat membenci Ibu Osawa. Ibu Osawa tiba-tiba terlihat kesakitan dan di sini faktanya ayah Nikita memiliki perhatian lebih kepada Ibu Osawa. Singkat cerita, Nikita, Atsuko, dan Ibuki pergi ke sebuah toko untuk membeli coklat karena mereka akan merayakan hari Valentine. Nikita sangat menyayangi adiknya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan memberi coklat yang lebih mahal untuk Osawa dari coklat yang akan diberikan ke adiknya. Di sekolah, Osawa mengajak Nikita pergi setelah pulang dari sekolah. Ia mengatakan akan memberikan sesuatu kepadanya. Di sisi lain, ibu Nikita bertemu dengan Ibu Osawa. Ibu Osawa menitip pesan untuk ayah Osawa bahwa dirinya libur bekerja hari ini. Ternyata Ibu Osawa hanya berbohong agar ayah Nikita mau datang di tempat itu dan bertemu dengannya. Nikita dan lainnya pergi ke sebuah tempat di mana Osawa telah menunggunya. Ternyata Osawa saat itu sedang bersama dengan Kotaro. Kemudian Nikita meminta teman-temannya untuk membatalkan rencana mereka untuk memberikan coklat kepada Osawa.
kembali pada ayah Nikita. Ayah Nikita pada saat itu menolak coklat pemberian ibu Osawa. Sementara itu, diketahui teman-teman Nikita memberi coklat yang besar kepada Kotaro dan juga Osawa. Nikita hanya memberikan coklat kecil berbentuk pipa kecil. Oleh sebab itu, Kotaro mengatakan bahwa Nikita tidak mempunyai rasa kasih sayang. Ibu Nikita menemukan coklat di jaket ayah Nikita. Ayah Nikita marah karena ia tahu bahwa itu pasti adalah ulah dari ibu Osawa. Kotaro mendatangi Osawa lalu memberikan coklat. Ia berpura-pura mengatakan bahwa coklat tersebut adalah dari kakaknya. Singkat cerita, mereka semua telah naik kelas. Namun, Nikita merasa sedih karena sekolahnya akan terasa sepi setelah kelulusannya nanti. Sepulang dari sekolah, Pak Sukada sebagai kepala sekolah tersebut memanggilnya. Ternyata, ia mendapat kabar gembira bahwa usulannya untuk studi tur ke Tokyo diizinkan. Sesampainya di Tokyo, Nikita terlihat bingung di tengah keramaian kota. Lalu, Osawa datang menjemputnya. Bersama dengan guru, mereka pergi menelusuri kota Tokyo. Esok paginya, ia terbangun melihat Osawa telah bersama teman-temannya dahulu. Osawa terlihat berbeda saat itu. Yang tadinya pendiam berubah menjadi energik saat bertemu dengan teman-teman lamanya. Saat akan berpisah, temannya memberikan sebuah kado yang rupanya isinya hanyalah batu bangunan sekolah lamanya dulu. Nikita bertanya mengapa ia meninggalkan hadiah dari temannya. Osawa pun tentu menjawab bahwa itu hanyalah candaan saja. Seketika Nikita pun terdiam. Sebelum pulang, Nikita tidak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya. Saat itu, ia melihat begitu banyak perbedaan antara orang kota dengan dirinya. Saat berjalan, Nikita terlihat lemas lalu pingsan. Para guru dan Osawa pun panik melihat Nikita tak sadarkan diri. Setelah sadar, rupanya yang membuatnya pingsan adalah batu tadi yang ternyata ia bawa. Osawa lalu mengambil batu itu kemudian membantingnya hingga terbelah berkeping-keping dengan maksud agar Nikita tidak membawa batu sebesar itu. Singkat cerita, Nikita telah sampai di desanya. Saat itu, ia berjalan dengan ibunya menuju ke rumah Atsuko. Namun di tengah perjalanannya, ekspresi Nikita mendadak berubah. Karena Atsuko sedang sibuk menggambar, Nikita hanya menitipkan oleh-olehnya lalu kembali pulang. Ternyata Nikita melihat ayahnya sedang berduaan dengan ibu Osawa. Kekhawatiran Nikita pun menjadi-jadi ketika Kotaro bercanda mengatakan ayahnya telah selingkuh. Tak lama kemudian si ayah pun kembali dan mengatakan bahwa ia barusan saja mendapatkan telepon dari seseorang yang akan memasang saluran air. Keesokannya, Nikita dan Osawa pergi ke kota yang tak jauh dari desanya. Mereka pergi untuk melihat-lihat SMA mana yang akan dimasukinya nanti. Nikita berharap agar bisa satu SMA dengan Osawa. Namun ternyata Osawa mengatakan bahwa sebenarnya ia akan kembali ke Tokyo dan bersekolah di sana. Hal itu tentu saja membuat Nikita menjadi sedih. Esok paginya setelah pulang dari sekolah, Osawa dan Nikita melanjutkan perbincangannya yang kemarin. Dan tak lama kemudian, Nikita kembali larut dalam sedihnya mengingat Osawa akan berada jauh dari dirinya. Hari demi hari berlalu. Ketika itu, Osawa terlihat berangkat lebih awal dan menunggu Nikita di pinggir jalan. Sesampainya di sekolah, ia lalu pergi menemui Pak Sukada di kantornya. Hari itu, Sachiko mencari Nikita untuk memberikan jus kepadanya. Namun, Nikita tidak ada di kelasnya. Ternyata, ia telah berada di kereta bersama Osawa. Faktanya, Osawa telah meminta izin kepada Pak Sukada untuk mengajak Nikita ikut pergi ke Tokyo mengikuti tes pendaftaran SMA. Singkat cerita, semua guru terlihat menanti-nanti hasil pendaftaran Osawa dan juga Nikita. Tak lama kemudian, mereka pun datang dengan kabar yang baik bahwa mereka berdua telah diterima untuk bersekolah di Tokyo. Dan saat itu, di mana hari-hari terakhir Nikita berada di sekolahnya, ia bersama Osawa berada di dalam kelas saling bertatapan satu sama lain. Cie. Kemudian terjadilah aksi Osawa yang ingin mencium Nikita, namun seketika menghentikannya.
Nikita mengatakan bahwa kali ini ia akan memberikan hadiah spesial untuk Osawa, di mana Nikita yang polos itu akan memulai ciuman mereka. Setelah berciuman, Osawa terlihat tidak puas padahal sudah 2 kali. Aduh, sembari mengatakan bahwa ciuman Nikita tidak disertai dengan rasa kasih sayang. 愛がねえよなんか。 Seketika Nikita pun bingung dengan ucapannya. Lalu Nikita pun meninggalkan kelas itu dengan tidak lupa mencium papan tulis sebagai tanda kecintaannya kepada kelas tersebut. Di akhir film, singkatnya Nikita telah menggunakan seragam SMA ala Sailor Moon dan Osawa menggunakan baju susurannya. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah lebih baik Disei daripada Kotai. Salam olahraga. Terima kasih.